kesenangan yang menipu daya. Di pangkal ayat ini Allah jelaskan bahwa setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa, setiap yang bernapas pasti akan mati. Kenapa? Pada saat ini, detik ini kita masih hidup, sementara sudah ada orang-orang yang selalu bersama kita sudah meninggalkan kita. Ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengukurkan sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mati. Dunia ini akan kita tinggalkan. Kita akan berpisah. Kehidupan kita akan berlanjut ke alam berikutnya yang disebut dengan alam barzah, alam pembatas antara dunia dan akhirat. Ujian Allah ini selalu diberikan kepada kita untuk mengukur kadar dan untuk peningkatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah tersebut, kapan kita mati? Di mana tempat kita mati? Apa penyebab kita mati? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apabila sekiranya saatnya datang nanti, tidak ada kalimat yang lain yang bisa diungkapkan kecuali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya datang dari Allah, sesungguhnya berasal dari Allah, sesungguhnya milik Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat dengan pituah-pituah orang-orang tua kita dahulu. Dia sering sampaikan kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada cicit-cicitnya, sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai bentuk kehati-hatian kita, supaya kita jangan terlena dan terpesona oleh kehidupan dunia. Apa kata mereka? Hidup akan mati. Dunia akan kita tinggalkan. Harta akan habis. Kasih sayang akan bercerai. Terhadap hal yang kita cintai, terhadap hal yang kita senangi, hukumnya dua saja. Pertama, kalau yang kita cintai tersebut, kalau tidak yang kita cintai tersebut meninggal kita, ini pasti. Ini yang pertama. Yang kedua, kita yang akan meninggalkan yang kita cintai tersebut. Karena semuanya diciptakan oleh Allah selalu berpasang-pasangan. Diciptakan oleh Allah dalam bentuk dua. Berpasang-pasangan. Ada awal, ada akhir. Ada permulaan, ada kesudahan. Ada dunia, ada akhirat. Jadi kesemuaannya itulah ujian Allah kepada kita bersama, supaya kita lebih dewasa, supaya kita lebih cerdas untuk mempersiapkan kehidupan kita di hari-hari berikutnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamas lihat, kata Allah surah Al-Hasyr ayat 18. Dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan bekal amal, mempersiapkan bekal amal untuk kehidupan hari esok kita. Di dalam pemahaman ayat tersebut, ilmu tafsirnya, ulama ijma bahwa hari esok tersebut dimaknai, dipahami dengan kehidupan hari akhirat. Maka justru dengan itu kami mengajak, menghimbau kepada kita bersama, janganlah kita terlena, janganlah kita terpesona, jangan kita lupa terhadap diri kita bahwasanya sekarang ini kita sedang kemana,
sedang utuh apa, dan akan menuju kemana kehidupan kita ini. Apakah selamanya kita hidup di atas dunia ini selalu kekal dan abadi? Tentu jawabannya tidak. Dari mana kita? Hendak kemana kita? Sedang di mana kita? Dengan hal inilah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang disebut dengan umur atau usia. Usia tidaklah lama. Setelah azan dan berdirinya sholat, setelah azan akan dikumandangkan iqamat, disitulah kehidupan tersebut ya sedikit selama hayat di kandung badan. Apabila janjian Allah tersebut sudah datang kepada diri kita, tidak ada sesuatu hal yang dapat menolong kita. Tidak ada sesuatu hal tempat kita bisa berlindung demi mempertahankan kehidupan kita di atas dunia ini, kehidupan yang fana ini. Makanya di dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-11, "Wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha." Dan Allah tidak akan menangguh atau menunda kematian seseorang apabila sudah datang waktunya atau ajalnya. Begitu ajal tersebut datang, waktu yang sudah dijanjikan oleh Allah tersebut datang, jatah kehidupan masa dan waktu, kesempatan diberikan oleh Allah tersebut datang, disitulah akhir kehidupan segalanya di atas dunia ini. Maka justru dengan itu, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kita menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang selalu bersyukur, yang selalu bertakwa kepadanya, bukan sekedar memuaskan kehidupan kita di atas dunia ini yang selalu digerogoti, yang selalu diselubungi oleh kehendak-kehendak nafsu, tapi ingat, kehidupan kekal abadi adanya di akhirat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.